Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial untuk menghitung risk and return saham investasi dari beberapa perusahaan menggunakan metode Markowitz dan juga indeks tunggal. Nah, yang pertama harus kita siapkan adalah mencari closing price dan juga IHSG dari beberapa perusahaan yang ingin dianalisis. Nah, di sini saya menggunakan data dari tanggal 22 Februari sampai 14 Maret. Di sini sudah ada closing price dari 3 perusahaan dan juga IHSG-nya. Untuk closing price dan IHSG-nya ini kalian bisa cari datanya di idx.co.id. Nah, setelah itu baru kita bisa mencari risk and return pakai metode Markowitz, yaitu cari dulu harga sekarang dikurang harga kemarin dibagi harga kemarin. Untuk tanggal 23 Februari ini berarti masukin rumusnya harga tanggal 23 dikurang harga kemarin dibagi harga kemarin. Lalu enter, jangan lupa di drag ke samping dan drag ke bawah untuk mengcopy rumusnya. Nah, kalau sudah di-copy semua, kita baru bisa mencari return expected. Nah, return expected ini adalah tingkat pengembalian yang diekspektasikan gitu. Sedangkan untuk variance-nya untuk menghitung resi realis atau tingkat resiko yang terrealisasi. Risk expected adalah resiko yang diekspektasikan. Return expected dicari dengan rumus average dengan blok data yang sudah kita cari tadi, lalu men-drag rumusnya ke samping. Variance menggunakan rumus VAR. Jangan lupa drag juga ke samping. Nah, set def juga tinggal masukin rumusnya set def, blok datanya. Nah, kalau misalkan kita sudah mengetahui semua data yang diperlukan, yang utama adalah melihat return dan juga risk expected. Nah, di sini kita lihat risk expected-nya dulu. Di sini Arto risk expected-nya itu gede banget, 5%. Jadi kita memilih antara Adro dan ASI. Nah, di sini ASII-nya itu return-nya lebih besar daripada Adro 0,2%, sedangkan Adro cuma minus 0,2%. Jadi kita bisa mengambil keputusan buy Astra International atau ASII. Nah, selanjutnya baru kita bisa menghitung model indeks tunggal. Yang pertama kita hitung alfa. Alfanya itu adalah perpotongan perusahaan dengan IHSG. Jadi kita menggunakan rumus intercept. Lalu buka kurung, kita blok data perusahaannya, lalu tanda titik koma atau tanda hubung, blok data IHSG-nya. Nah, kalau misalkan terjadi seperti ini karena adanya kesalahan ya. Jadi kita absolutkan dulu IHSG-nya karena IHSG ini kan nggak pernah berubah ya, sedangkan data perusahaan itu berubah sesuai dengan closing price-nya, tergantung dengan perusahaannya. Jadi IHSG-nya diabsolutkan atau dikunci seperti ini, baru kita enter. Nah, jadi bisa di copy. Lalu selanjutnya kita mencari beta. Nah, beta ini adalah kemiringan perusahaan dengan IHSG. Kita pakai rumus log, lalu blok data perusahaan, tanda titik koma sebagai tanda hubung, lalu blok IHSG-nya jangan lupa diabsolutkan. Baru kita bisa drag ke samping. Nah, variance atau I-nya ini adalah variansi perusahaan dikurang IHSG lalu dikali beta dan dipangkatkan 2. Variansi perusahaan di sini ya. Nah, ini habis itu ya dikalikan dengan beta dipangkatkan 2. Jangan lupa ditutup kurung ya. Nah, baru kita bisa ini kita IHSG-nya jangan lupa untuk kita absolutkan atau kunci. Tinggal kita drag ke samping. Nah, setelah itu baru kita bisa menghitung risk and return model indeks tunggal. Nah, di sini ERI-nya ini adalah alfa ditambah beta dikali dengan varian IHSG. Jadi, kita masukin aja rumusnya sama dengan kita masukin alfanya ditambah dengan beta, lalu dikalikan dengan varian IHSG. Jangan lupa untuk varian IHSG-nya ini kita absolutkan. Biar bisa kita drag ke samping. Baru kita enter.
Jangan lupa ini formatnya pakai percentage ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung resiko, yaitu dengan cara varian perusahaan dikali beta perusahaan pangkat 2 ditambah varian EI perusahaan dipangkatkan setengah. Ini tinggal masukin aja yang diperlukannya. Ditambah dengan varian EI-nya perusahaan yang ini dipangkatkan setengah itu 0,5. Jangan lupa tutup sama buka kurungnya. Klik enter. Baru kita bisa drag samping. Nah, seperti ini. Lalu yang ketiga adalah variansnya, yaitu risk dikalikan dengan 2. Tinggal risk dipangkatkan 2 ya. Nah, kalau misalkan data yang sudah diperlukan udah terlengkapi, kita bisa mencari keputusan nih menggunakan indeks tunggal itu saham mana sih yang sebaiknya kita beli gitu. Kita bisa lihat dari ERI dan risk-nya. Kita bisa lihat di sini bahwa return-nya itu yang paling tinggi ada di Astra International. Nah, sedangkan resikonya itu tinggi ada di Bank Jago Tbk. Jadi kita mempertimbangkan Adaro dan juga Astra. Nah, Adaro ini risknya tinggi 4%, sedangkan Astra itu cuma 3%. Jadi keputusannya buy saham Astra International Tbk atau ASII. Sama dengan keputusan menggunakan metode Markowitz. Nah, selanjutnya kita bisa membuat nih grafik dari berdasarkan harga yang ada di 3 perusahaan ini. Kita masukkan dulu data-datanya yang diperlukan, yaitu tanggal dan juga closing price-nya. Tinggal kita blok, lalu insert, pilih graphic line seperti ini. Nah, untuk modelnya itu kita bisa sesuaiin ya sama yang kita mau. Nih, kita sesuaiin warnanya karena datanya kan warna hijau nih. Nah, untuk ada title-nya, kita bisa lihat di sini di layout, lalu chart title, pilih yang above chart. Tinggal kita sesuaiin sama judul perusahaannya. Ini yang Adaro udah selesai, kita sesuaiin aja. Nah, lakukan hal yang sama juga dengan yang Arto juga dan juga ASII. Tinggal di blok aja, lalu insert, pilih graphic line. Jangan lupa disesuaikan dan kasih judulnya di bagian layout chart title ya. Nah, kalau udah semua, selanjutnya kita bisa memberikan klasifikasi dan juga ranking. Dimana klasifikasinya ini adalah harga di atas atau lebih dari 3.000 itu mahal. Nah, ini akan kita perlukan untuk menghitung klasifikasinya. Sebelumnya kita filter dulu harganya dari yang paling besar ke yang paling kecil untuk menentukan rankingnya. Dengan cara pada menu home di short and filter kita pilih filter seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung rankingnya nih dengan cara menginput rumus rank,
seperti ini, lalu jangan lupa ditambahkan tambah count if, lalu buka kurung data yang pertama, tanda hubung data yang pertama jangan lupa untuk diabsolutkan. Lalu setelah itu pilih dikurangi 1, lalu enter. Jangan lupa untuk drag ke bawah. Nah, untuk menentukan klasifikasi kita bisa memakai rumus if dalam kurung harga lebih besar daripada 3.000 maka mahal, jika tidak maka murah. Jangan lupa untuk tutup kurung lalu enter. Bisa kita drag ke bawah. Nah, untuk menentukan ranknya juga sama kayak rumus yang tadi. Cuma di sini kita coba pakai rumus hanya rank aja ya. Tadi kan pakai count if. Ini kita pakai rank aja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada 3 data yang rankingnya itu sama karena harganya itu sama. Jadi itu mengapa kita pakai tambahan kombinasi rumus if. Nah, jadinya akan seperti ini. Yang tadinya sama, jadi peringkatnya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya untuk klasifikasi, lakukan hal yang sama juga, sama seperti rumus klasifikasi yang tadi. Nah, dari hasil klasifikasi ini kita bisa lihat bahwa di Adro itu harga sahamnya itu cenderung murah. Nah, begitupun di Bank Jago Tbk, sedangkan di Astra Internasional itu karena harganya lebih dari 3.000 semua, jadi cenderung mahal. Baik, mungkin itu saja tutorial pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.